Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Nah, jadi kuliah hari ini ya, kita masuknya ke materi tutorial penggunaan QGIS. QGIS itu adalah Quantum Geographic Information System. Oke, jadi di minggu sebelumnya ya udah kita bahas sedikit ya. Apa itu QGIS, apa saja jenis data, kemudian sistem koordinat, dan lain-lain ya. Nah, jadi minggu ini kita masuk ke tutorial penggunaan. Nah, jadi materi apa yang di-cover dari rekaman kuliah kita ini? Pertama adalah di mana download dan cara menginstal QGIS. Kemudian kita perkenalan terhadap interface ya. Interface QGIS, tools-toolsnya. Kemudian yang ketiga adalah kita download plugin yang berguna untuk tutorial kita hari ini. Kemudian kita aktivasi base map. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana mengimpor data ke dalam QGIS. Kemudian yang keenam adalah mengedit simbologi. Yang ketujuh, cara membuat vektor sendiri atau mengedit vektor. Yang kedelapan adalah bagaimana print layoutnya. Oke, jadi langsung aja. Pertama-tama buka ke browsernya ya, Google Chrome atau Safari. Apa yang dibuka? Pertama kali adalah qgis.org/download/ lagi ya, seperti ini ya. Oke, klik enter. Nah, jadi QGIS ini adalah software gratis ya. Kemudian masuk ke sini, skip it and go to download. Oke. Nah, di sini ada pilihan ya. Untuk yang menggunakan Windows, di sini dipilih Windows. Kemudian yang menggunakan MacBook, klik Mac OS. Oke. Nah, jadi download boleh keduanya ya. LTR atau latest release. Oke, yang mana aja. Nggak ada masalah ya. Nah, kemudian setelah download selesai, instalasi selesai, ya. Caranya mudah ya, kalau nggak ada kesulitan ya untuk instalasi QGIS ya. Di sini ada panduannya juga, seperti apa. Setelah itu, masuklah kita ke softwarenya ya, QGIS. Nah, punya saya ini versinya yang agak lama ya, 2023. QGIS 3.28. Oke. Nah, jadi halaman utamanya adalah ini. Kita masuk kemana? Lihat di kursor saya ya, di kiri paling atas, New Project. Kalian klik New Project. Oke, muncullah dia nih ya, polos ya. Nah, jadi ada berbagai macam di sini ya. Ini di sini ada New Project, kemudian Open Project, Save Project. Sini ada Print Layout. Nanti ini akan kita pelajari di akhir sesi ini. Kemudian ini adalah pen map ya, untuk menggeser-geser ya, seperti ini ya. Zoom in, zoom out, ada refresh, ya. Sini ada macam-macam ya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah klik plugin yang ada di atas, klik manage and install plugins. Nah, jadi ada dua plugins yang kita gunakan ya di tutorial ini ya. Pertama adalah Quick OSM. Ini dia. Seperti ini. Klik. Oke, kemudian nanti kalian klik di sini install plugin. Ya. Tergantung kecepatan internetnya, mungkin 1 sampai 2 menit selesai. Yang kedua adalah Quick Map Services. Nah, kemudian klik juga install plugin. Oke, setelah selesai,
Kita close. Ya. Nah, setelah keduanya berhasil kita download plugins-nya, Quick OSM ada di sini. Nih ya, dua sini ya, di sini. Ini Quick OSM. Saya coba klik ya. Ini dia Quick OSM. Kemudian ada Quick Map Services. Ini dia. Nah, jadi di Quick Map Services ini kita bisa munculkan base map dari berbagai macam sumber. Oke ya. Nah, kalau yang sering saya pakai adalah Positron No Labels. Ini ya. Nah, ini ada di sini. Nah, kursor kalian tuh bisa kalian gunakan untuk zoom in dan zoom out. Oke. Bisa juga gunakan kontrol. Kontrol plus atau kontrol minus. Ya. Seperti ini ya. Udah ya. Nah, ini kalian bisa tarik menggunakan ini. Seperti ini ya. Oke. Udah ya. Nah, kita ini kurang lebih kota Medan ya. Yang ada di sini ya. Nah, sekarang kita ini adalah base map. Tapi kita nggak punya dataset. Apa itu dataset? Dataset itu yang berbentuk vektor atau raster. Vektor itu tadi terdiri dari ada 3 ya. Ada point, ada lines, dan ada polygons. Nah, point itu adalah titik-titik. Kemudian lines adalah garis. Garis itu biasanya bentuknya jalan kalau dalam peta. Dan polygons. Polygons itu apa? Polygons itu biasanya building footprint. Atau apa ya? Tutupan lahan, tutupan bangunan pada lahan. Atau ada poligon ruang terbuka hijau. Nah, jadi kita di sini kalian pilih satu random tempat ya, yang akan kita ambil datasetnya ya. Nah, jadi kita buka browser kita, Google Chrome atau Safari, kemudian new tab, kita buka openstreetmap.org. Ya, nah, di sini kalian buka apa? Kalian cari di sini di barisnya adalah kota Medan. Ya, setelah ada kota Medan, kita zoom in. Kita pilihlah satu titik, misalnya Rumah Sakit Bunda Tamrin ya. Search, kita ketemu, dia langsung arahin ke titiknya. Oke. Nah, saya mau ngambil dataset yang ada di sekitaran Rumah Sakit Bunda Tamrin ini. Apa aja dataset itu? Yang terdiri dari jalan, jaringan jalan. Kemudian adalah tutupan bangunan ini, building footprint-nya. Ya, caranya bagaimana? Saya zoom out. Kurang lebih seperti ini ya. Sejauh ini kurang lebih sekitar 1,5 kilo ya, 1,5 kilo kali 1,5 kilo. Nah, di sini kita klik ekspor, ada di kiri atas ya. Kemudian klik manually select a different area. Oke, nah muncullah dia seperti ini. Kamu tinggal adjust ya, sebesar apa, anggaplah segini ya. Oke, jadi ini sebesar ini ya dataset yang mau diambil. Kemudian saya klik apa? Klik ekspor sebelah kiri ya.
Oke, ekspornya udah berhasil ya. Sudah masuk ke folder downloads. Ya, kalau di laptop saya ada di sini ya. map2.osm. Kemudian kita kembali lagi ke QGIS. Oke. Di QGIS ini, gimana cara kita ekspor data tadi? Data itu nggak bisa kita drag, kita tarik langsung drop di sini ya. Caranya adalah kita buka tadi Quick OSM. Ini tadi ya, yang logonya hijau, ada kaca pembesarnya. Klik Quick OSM, kemudian kalian ke OSM file, ya. OSM file. Nah, di sini di baris ini kalian browse mana file yang kalian download tadi, ya. Punya saya tadi map2.osm. Open. Kemudian di sini karena saya nggak membutuhkan data yang berbentuk poin seperti titik-titik, titik di mana menunjukkan sesuatu, saya hanya butuh lines dan polygons ya. Jadi ini saya matikan centangnya. Oke. Kemudian kalian klik open. Ya, ditunggu beberapa saat. Ya. Sudah ada tanda ya, successful query. Oke, kita close. Nah, jadi di peta kita tadi muncullah datasetnya. Ya. Nah, tapi seandainya saat kita buka peta, kita terdampar di sini, kita nggak kelihatan. Caranya seperti apa supaya kita bisa menuju ke layer yang muncul tadi? Caranya adalah di sini ada 3 layer yang di generate ya. Dari Quick OSM tadi, pilih salah satu, klik kanan, kemudian klik zoom to layer. Ya, sini langsung muncul ya. Sini langsung muncul ya. Ada namanya building footprints, ada jaringan jalan, ya ada 2 jaringan jalan ya di sini ya. Jadi ada yang namanya jalan arteri, jalan utama ini, dan kemudian jalan sekunder ya. Oke, ini sepertinya ada ini ya, ada error sedikit ya saat generate map-nya ya. Jadi ada seperti ini ya. Jadi bisa kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi, mungkin kita kecilkan untuk meminimalisasi error. Export. Ya, kita ulang lagi ya. Yang ini tadi kita delete ya. Oke, tadi semua kecuali points ya. Jadi kita tidak centang points. Kemudian kita klik di sini. Kita cari ya file kita tadi ya. Map 3 OSM. Enter. Klik open. Oke, tunggu beberapa saat ya. Oke, setelah selesai kita close. Ya. Sini sudah keluar ya ininya ya. Vektornya ya. Nah. Nah, vektor ini tadi yang hijau berbentuk footprint atau building footprint, tutupan bangunan.
Kemudian yang ini garis pink ya, itu adalah jalan arteri. Kemudian yang ini adalah jalan sekunder ya. Jadi di sini membentuk jaringan jalan ya. Nah, ini berbentuk data dan kita bisa gunakan kembali dan bisa kita edit. Nah, gimana cara ngeditnya? Misalnya pertama, apa yang paling umum mau kita edit dari jalan? Yaitu kita tebalkan garisnya. Caranya adalah klik ini. Styling panel. Ya, sini bisa diedit ya. Ada berbagai macam ya di sini ya. Tapi kita juga bisa edit sesuai yang kita mau. Misalnya kita mau tebalkan garisnya, ya kita tukar jadi 2. Kita mau ganti warnanya jadi warna hijau ya, atau warna ungu ya. Oke, nah kita ganti lagi yang lain ya, jalan yang lain. Kita ganti warnanya menjadi warna pink muda ya. Oke, dan kita tebalkan lagi garisnya ya. Oke, ini udah kelihatan ya. Nah, untuk building footprintnya sebenarnya di sini masih bercampur ya. Sebenarnya di building footprint ini ada ruang terbuka hijau juga, tapi karena akan kita pelajari lebih lanjut ya gimana cara mensortir datanya. Jadi ini kita asumsikan dulu. Ini kita ganti. Misalnya kita mau menggunakan uh, garis putus-putus ya di sini, atau garis diagonal. Nah, ini ya, seperti ini ya. Jadi bangunan itu ditandai dengan garis diagonal, atau kita tukar dengan solid saja ya. Kita ganti warnanya. Kita gunakan warna hitam ya. Oke, ya sudah kelihatan ya. Sini ya. Nah, cara mengedit data tadi ada di sini ya. Kalian klik kanan di sini, ada namanya attribute table. Kalian buka ya. Sini ya datanya yang bisa kalian edit. Nah, ini bakal kita bahas lebih lanjut nanti ya, tidak sekarang ya, karena ini cukup kompleks ya. Untuk tingkat dasar saat ini kita butuhnya ini. Nah, jadi di dalam sini ini data-data ini namanya data vektor ya. Ini belum di save, belum tersimpan. Cara cara menyimpannya bagaimana? Pertama kalian ganti dulu namanya. Ini yang tadi hitam adalah building footprint. Oke. Yang ini jalan 1, jalan 2 ya. Nah, di sini cara save-nya gimana? Sini tuh ada ini ya. Klik kanan ya. Sorry. Sini bisa kalian klik ya langsung ya. Sini formatnya adalah shapefile, S3 shapefile.
Terus kalian klik 3 titik di sini, kemudian anggaplah di sini adalah jalan 2. Oke, save. Ya, kemudian kalian klik OK. Ya, tersimpan ya. Sudah tersimpan ya. Jadi ini kalau kalian close, saat kalian buka lagi ini masih ada ya. Kemudian ini juga berlaku ke yang lain-lain ya. Oke, nah ya. Kita sampai situ, kita sudah bisa membuat simbologi ya. Nah, sekarang kita membuat vektor sendiri. Ya, gimana itu? Seandainya ya di sini adalah site yang kalian pilih ya, yang mau kalian analisa dan kalian mau menggambarkan site-nya, vektornya ya. Nah, caranya adalah klik di sini new shape file layer di kiri atas. Ya, kemudian kalian klik 3 titik atas di sini untuk menentukan di mana file tersebut akan di-save. Kemudian saya namakan filenya site. Oke, save. Geometry type-nya apa? Bentuknya adalah polygon ya. Kalau bentuknya site, kalau dia bentuknya titik adalah point ya. Dan selanjutnya ya dan sebagainya. Oke, nah ini adalah koordinatnya ya. Gunakan ini ya. EPS G4326 WGS 84. Ya. Sini kasih nama aja data. Kemudian klik OK ya. Layernya sudah ada site tapi gambarnya belum ada ya. Nah, cara menggambarnya bagaimana? Ada tombol namanya toggle editing di atas ya. Kalau ini tidak muncul, di tempat kalian, kalian bisa klik kanan sembarang di sini. Kemudian toolbarnya kalian pastikan ini, data source manager toolbarnya sudah hidup ya. Oke. Nah, kalian klik tuh toggle editing, kemudian menuju ke add polygon feature. Setelah itu kalian bisa menggambar ya. Misalnya seperti ini ya. Oke, ID-nya 1. Oke. Klik OK. Nah, jadilah dia vektor. Ya, vektor ini inilah site yang kalian pilih ya, contohnya ya, lahannya. Nah, ini bisa kalian matikan, bisa kalian hidupkan ya. Bisa kalian matikan ya. Seperti ini ya. Nah, kalau kalian sudah selesai edit membentuk vektornya, kalian bisa klik kembali toggle editingnya, kemudian klik save. Ya. Jadi mode editnya sudah selesai. Misalnya di sini kita mau ganti simbologinya kembali ya. Kita klik simple fill. Misalnya kita mau buat garis putus-putus ya. Batasan side-nya kita pilih dash. Ya. Kemudian fill-nya saya mau dengan warna ya, misalnya warna merah tapi transparan ya 50%. Sini ya, opacity-nya kita turunkan jadi 50%. Oke. Kelihatan ya. Nah, jadi kalau kalian dalam mempresentasikan map,
kelihatan ya. Misalnya kalian menunjukkan inilah site saya, nah itu kelihatan terhighlight ya warna merah. Atau juga nggak nggak diturunkan opacity-nya juga bisa ya. Itu preferensi ya, style. Nah, di sini juga ada style-style yang bisa digunakan ya. Contohnya ya di sini. Misalnya seperti ini ya. Tapi kita tadi fokusnya ke yang merah ya. Oke, udah selesai. Nah, jadi seandainya setelah kalian merasa ada yang perlu diedit lagi, ini tetap masih bisa diedit ya. Kalian klik lagi layernya di sini, aktifkan, klik toggle editing. Nah, misalnya mau ditambah ya, side-nya sebelah sini bisa ya. Misalnya seperti ini ya. Ada macam-macam ya. Misalnya kalian mau ngedit yang ini ya, vektor yang tadi kalian bikin, kalian klik sini ya, select features, sini kalian block ya, kemudian kalian sini ya, bisa dihapus ya di sini ya, bisa di split juga, bisa ada macam-macam ya. Oke, kalau udah kita unselect, sorry ya. Oke, nah kalau kita nggak butuh base mapnya, kita hanya butuh ini, bisa ya kita gunakan di peta ya. Atau kita butuhnya namanya base map lain seperti peta satelit ya, bisa kita buka lagi dari quick map servicesnya tadi ya. Kita bisa gunakan peta satelit ya, Google Satellite mungkin ya. Ini bisa kita matikan ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kita udah selesai. Kita udah membuat vektor, mengedit vektor, terus gimana cara print layoutnya? Kita ke arah sini ya. New print layout di sini. Buat namanya layout 1. Oke. Nah, di print layout ini gimana cara memunculkan peta kita tadi? Seperti ini ya. Caranya
klik yang ini ya, add map, kemudian dibesarkan, muncullah dia peta sesuai dengan view yang ada kita lihat tadi ya. Nah, di sini ada skalanya bisa kita atur. Misalnya kita mau skalanya 1:2500 ya. Kita buat 2500 ya, kemudian dia semakin besar ya. Nah, tapi peta ini kan belum lengkap ya. Biasanya peta itu harus ada apa? Ada scale bar. Ya, kita klik add scale bar di sini untuk mengetahui ya skalanya ya seperti apa. Nah, di scale barnya seperti ini. Jadi ini merepresentasikan bahwa sepanjang ini adalah kurang lebih 50 meter dan sepanjang batang ini adalah 100 meter. Kemudian apalagi yang kita butuhkan adalah arah mata angin. Ya, kita klik ini ya. Di sini kita muncul arah mata angin. Nah, ini bisa kita ganti ya, arah mata angin ini ya. Ada banyak sekali ya. Misalnya seperti ini ya. Nah, di sini kalian juga bisa tambah tulisan ya, teks ya. Apa judul gambarnya? Ya. Nah, kalian buka item properties, di sini kalian ganti namanya ya. Judul gambar saya. Judul gambar saya. Oke. Dan kita mau besarkan ya ukurannya. Position and size. Ya, fontnya ya. Kita ganti size-nya jadi 325 ya. Judul gambar saya. Oke, jadi ya barangnya ya. Nah, di sini juga kalian bisa menambah namanya legenda. Legenda itu apa? Inilah dia jelasannya. Nah, di legenda ini kalian bisa edit ya. Apa saja yang mau kalian munculkan dengan tidak. Caranya adalah di sini di item properties, matikan auto update. Pilih apa yang tidak mau kalian munculkan. Misalnya ini Google Satellite dan Positron. Ya, lalu klik minus ya. Hilanglah dia. Kemudian kalian mau mengganti konfigurasinya ya. Seperti size ya di sini ya. Bisa diganti ya. Legend. Legenda. Nah, di sini bisa ditambah frame dan macam-macam ya, bisa dicoba sendiri ya. Jadilah dia.
kemudian export to PDF, layout, gambar 1, export text as text objects. Oke, save. Ya, udah terdownload. Inilah dia gambar kita tadi ya. Untuk styling gambar dan lain-lainnya itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Tapi kita udah dapat dasarnya ya di sini ya. Cara menggambar. Nanti kita akan juga belajar namanya georeferencing. Ya, cara download dataset dari mana-mana ya, bukan cuma dari OpenStreetMap dan lain-lain ya. Oke, semuanya saya harap ini bisa membantu. Bisa juga ya dilihat beberapa video tutorial lainnya yang serupa ya, karena ini menggunakan QGIS ini bakal jadi ujian tengah semester ya. Jadi saya harap semua yang ada di kelas bisa menggunakan lah QGIS secara dasar. Oke. Jika ada pertanyaan, ada kebingungan, silahkan hubungi saya ke email langsung dengan alamat berikut ya. Tidak ada pertanyaan yang bodoh, jangan malu bertanya ya, malu bertanya sesat jalan ya. Jadi silahkan bertanya jika ada kebingungan dan segala macamnya. Jadi kita udah cover 8 ya. Download, pengenalan interface, kita download plugin, aktivasi basemap, cara impor data, simbologi, cara membuat vektor, edit vektor, dan print layout ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.